彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Mata Xiao yang tercengang saat dia mempelajari tato klan di dahi sosok kurus. Klan marga Xiao Klan. Kelompok Sun Er juga menemukan tato ini. Mata tertegun mereka dilemparkan ke Xiao Yan. Semua dari mereka telah melihat Xiao Yan menggunakan tato klan Xiao Klan. Oleh karena itu, mereka sangat akrab dengan benda ini. Pria kurus, yang auranya melonjak, tiba-tiba mengayunkan kapaknya ke depan sementara pikiran itu berlama-lama di hati Xiao Yan. Retak. Penghalang energi seperti tahu di depan serangan menakutkan ini yang bisa menembus langit dan daratan. Mengaum. Pria kurus itu tidak berhenti setelah memaksa Xian dan Gunanhai dengan kapaknya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas mereka berdua. Berdengung. Kapak berwarna darah besar dengan cepat diperbesar di mata Xiao Yan, tetapi ketika kapak berwarna darah setengah meter dari Xiao Yan, itu tiba-tiba terhenti. Wajah mirip mayat pria kurus, dengan ekspresi luar biasa dingin dan acuh tak acuh, akhirnya mengungkapkan fluktuasi. Riak segera muncul di mata pria kurus yang hilang setelah mendengar istilah ini. Dia melihat Xiao Yan di depannya. Suatu suara tiba-tiba ditularkan dari belakang Xiao Yan. Suara itu dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan menoleh. Xiao Chen. Pria kurus itu juga mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Elder Gu, apakah kamu kenal dengan elder ini? Sun Er bergegas mendekat dan bertanya dengan heran. Aku tidak mengenalnya. Namun, aku telah melihat kapak berwarna darah ini di buku-buku kuno. Sepupu leluhur Xiao Xuan. Xiao yang tertegun saat dia mengerutkan kening. Dengan cara ini, orang ini juga bisa dianggap leluhurnya. Namun, dia menghindari bencana besar klan Xiao dengan berada di sini. Itu tidak dapat digambarkan dengan jelas sebagai berkah atau bencana. Gunanhai berjalan ke sisi Xiao Yan dan menghela nafas. Sun Er di samping melihat Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kaki untuk berjalan ke Xiao Chen yang gemetar. Dia tanpa sadar berteriak dengan suara tergesa-gesa. Xiao Yan melambaikan tangannya ketika dia mendengar seruannya. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Chen dan tiba-tiba menampar tangannya ke bahu Xiao Chen. Tubuh gemetar Xiao Chen anehnya berhenti setelah tangan Xiao Yan menyentuhnya. Api berwarna putih krem yang muncul di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Chen memancarkan beberapa nafas kasar dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian dan melihat tato klan di dahi Xiao Yan dengan ekspresi yang agak rumit. Bergerak. Seluruh kelompok diam-diam mengikuti di belakang Xiao Chen. Mereka memperhatikannya perlahan membuka pintu itu. Di balik pintu besar ada tangga yang meluas ke kejauhan. Di ujung lain tangga adalah podium batu besar. Xiao Yan samar-samar tersenyum sambil melihat palu batu di ujungnya. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu dan perlahan berjalan sampai akhir. Xiao Chen, Sun Er, dan yang lainnya ragu sejenak sebelum segera mengikuti di belakang. Semua orang diam ketika mereka menaiki tangga batu. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya mulai mendekati podium. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat tahta besar dengan tenang duduk di altar itu. Senyum di wajah tampan pria berjubah putih itu perlahan menghilang. Ilusi? Sun Er dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka sepertinya telah memahami.
Apakah kamu mengatakan bahwa itu kita masih dalam ilusi? Aku nyata. Xian buru-buru memproklamasikan. Kami semua nyata. Mata Xiao Yan menatap pria berjubah putih itu sambil dengan lembut berkata, namun, kami semua telah melangkah ke ilusi. Ini adalah aspek yang paling mengerikan dari Nightmare Heaven Fog. Jika kita terus maju seperti yang telah direncanakan oleh Purifying Demonic Lotus Flame, kita hanya akan tenggelam lebih jauh dan lebih jauh ke dalamnya. Pada akhirnya, kita akan menjadi Buddha api. Meskipun kami mengalami pertempuran besar dan menang, kami masih akan tetap berada dalam ilusi. Maksudmu bahwa itu Buddha api yang kita temui, termasuk Xiao Chen, semuanya ilusi? Gu Nanhai mengerutkan kening. Dia tiba-tiba melihat Xiao Chen yang diam dan mengajukan pertanyaan. Ada realitas dalam realitas palsu dan palsu. Inilah sebabnya mengapa api-api pemurnian demonik paling menakutkan. Leluhur Xiao Chen bukanlah ilusi. Dia nyata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Xiao Chen dan dengan lembut berkata, namun, sebagian besar kesadarannya dikendalikan oleh senjata api pemurnian demonik. Mata pria berjubah putih itu dingin dan acuh tak acuh saat mereka menatap Xiao Yan. Helaian api putih krim perlahan menyebar dari tubuhnya. Suhu pemusnahan secara bertahap menutupi daerah ini. Ekspresi kelompok Sun Er berubah setelah melihat pria berpakaian putih itu bersiap. Wajah tampan pria berjubah putih itu akhirnya berubah setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Dia menjerit marah saat dia menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, ia muncul di atas kepala Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya, dan nyala putih krim berubah menjadi tombak api panjang. Dia mengayunkan lengannya, dan tombak panjang merobek ruang itu sendiri. Tombak api besar turun dari langit. Ekspresi marah muncul di wajah tampan pria berjubah putih yang mengambang di langit. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Pergi. Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia menekan dengan jarinya dan simbol darah melesat keluar. Setelah itu dengan kejam melekat pada ruang kosong di depannya sebelum seluruh ruang mulai bergetar. Akhirnya, itu memancarkan, bang, di depan mata gembira kelompok Xiao Yan dan meledak terpisah. Kelompok Sun Er menghela nafas lega setelah melihat tempat asing ini. Jangan beritahu aku bahwa ini masih ilusi? Yao Le melihat sekelilingnya dan bertanya dengan suara agak ketakutan. Mereka benar-benar takut setelah apa yang terjadi sebelumnya. Mengaum. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah mendengar ini. Meskipun Xiao Chen dianggap sebagai Buddha api dari Purifying Demonic Lotus Flame, dia mampu mengandalkan kekuatan-kekuatannya untuk menahan kontrol dari api ionik pemurnian. Ini adalah... Xiao Yan sedikit terkejut setelah merasakan fluktuasi ini. Dia merasakan sekelilingnya sebelum wajahnya mengungkapkan kegembiraan. Tangannya tiba-tiba menekan dahi Xiao Chen. Banyak tokoh mulai tiba-tiba muncul di bebatuan gunung yang mengambang setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Mereka melayang di langit dan terus terengah-engah. Horor menutupi wajah mereka. Sepertinya tindakan kamu mencabik-cabik ilusi telah menciptakan efek domino dan mengeluarkan semua orang ini, Yao Lao berbicara setelah melihat orang-orang ini. Seluruh tempat dengan cepat menjadi diam ketika semua orang menatap pria berjubah putih, yang tiba-tiba muncul di pilar magma. Banyak pasang mata memandangnya dengan kegirangan dan keserakahan. Mengingat penglihatan semua orang yang hadir, mereka secara alami mampu mengidentifikasi bahwa itu bentuk sejati dari pria di depan mereka adalah api lotus demonik pemurnian. Memurnikan api lotus demonik. Tidak disangka bahwa itu kamu telah menguasai Purifying Demonic Lotus Synthesis Nightmare Heaven Fog sedemikian rupa selama lebih dari 1000 tahun. Kamu benar-benar membiarkan seseorang melihat kamu dalam cahaya yang berbeda. Kepala Hall of Souls berjubah hitam di batu gunung mengangkat kepalanya. Ekspresinya sedikit jelek saat dia memandangi api lotus pemurnian demonik. Dia juga telah terperangkap dalam ilusi sebelumnya. Jika ilusi itu tidak tiba-tiba pecah, bahkan dia tidak akan menemukan bahwa itu dia masih dalam ilusi. Api iblis ini semakin tidak dikenal. Kali ini, kita tidak boleh membiarkannya terus berkeliaran bebas. Jika dibiarkan melarikan diri, dataran tengah pasti akan mengalami bencana besar. Tetua Yao Wangwi dari klan Yao menatap api semangka pemurnian demonik dengan mata memanas. Keserakahan terus mengalir dari hatinya. Api berwarna putih kekar tiba-tiba keluar dari tubuh pria berjubah putih itu segera setelah terowongan spasial dilepas.
ini dengan cepat tumbuh. Dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti seluruh area, muncul seperti penjara api saat melilit kelompok Xiaoyan. Kemudian 4 tirai api berwarna putih krem turun dari langit. Mereka terhubung dengan lautan magma rendah. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar informasi ini. Ledakan rendah tiba-tiba terdengar agak jauh sementara hati semua orang berhati-hati. Kelompok Xiaoyan buru-buru memutar kepala mereka, hanya untuk menonton banyak sosok meledak menjadi kelompok kabut darah. Kabut darah baru saja muncul ketika itu diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi. Pria berjubah putih itu mengangkat matanya dengan sikap acuh tak acuh. Seluruh area menjadi kacau saat kata-kata terakhir pria berjubah putih itu terdengar. Apa metode mengerikan yang digunakan orang ini? Kelompok Xiaoyan mulai merasakan kaki mereka menjadi dingin setelah melihat lebih dari setengah orang di langit menghilang dalam sekejap mata. Untungnya, para ahli dari Sky Mansion Alliance belum masuk. Mereka adalah semua elit Doushengs. Xiaoyan dengan cepat menghirup nafas udara dingin sambil melirik 10 sosok dengan mata hampa. 10 angka ini semuanya adalah Buddha api. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa itu orang-orang ini telah mencapai kelas Dousheng. Kepala Hall of Souls menatap barisan di kejauhan. 1 orang yang kekuatannya mendekati bintang ke-6 dari kelas Dousheng dan 10 lainnya bintang 1 ke-3. Doushengs, lineage ini, adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak bisa keluar. Semua orang, terlepas dari dendam apapun yang telah kami ciptakan di antara kami harus bergandengan tangan jika kami ingin bertahan dan mengalahkan pemurnian api iblis Purifying kali ini. Kepala Aula Jiwa pertama melihat ke arah dari kelompok Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan lembut setelah melihat kepala Hall of Souls melihat mereka. Bekerja sama dengan Hall of Souls tidak diragukan lagi setara dengan bekerja dengan harimau. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya bertukar pandang dengan kepala Hall of Souls sesaat sebelum dia tersenyum. Kepala Hall of Souls sedikit kaget setelah mendengar Xiaoyan setuju dengan begitu mudah. Xiaoyan sedikit tersenyum. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Xian dan Gunanhai. Kamu berdua harus berhati-hati saat bergandengan tangan untuk menangani api lotus demonik pemurnian. Cobalah untuk tidak menggunakan kekuatan penuh kamu untuk mencegah seseorang meluncurkan serangan diam-diam pada kamu. Xian dan Gunanhai mengangguk. Mereka bukan individu biasa. Mereka sangat menyadari situasi saat ini. Jika seseorang tidak berhati-hati ketika bekerja sama dengan orang-orang itu dari Aula Jiwa, orang akan ditinggalkan tanpa apapun. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Xiao Chen. Tidak perlu diragukan kekuatan kuat Xiao Chen. Bahkan kombinasi Xian dan Gunanhai tidak dapat memperoleh banyak keuntungan melawannya. Jika seseorang menimbang kekuatannya, dia kemungkinan akan menjadi orang terkuat yang hadir selain dari pemurnian api iblis yang memurnikan. Selain itu, karena auranya yang aneh, kemungkinan bahkan kepala Aula Souls tidak akan dapat mendeteksi bahwa itu kekuatan pria ini dengan ekspresi mati rasa sangat luar biasa. Karakter ini yang orang lain tidak tahu tentang akan melindungi kelompok Xiaoyan. Kamu saat ini adalah satu-satunya anggota klan-klan Xiao yang saat ini memiliki kekuatan garis darah. 7 bintang 4 Doushengs. Hanya aura ini saja yang layak mengejutkan dunia. Kekuatan dari ketujuh bekerja bersama dapat menyebabkan dunia berubah. Orang-orang lain di sekitar saling bertukar ekspresi serius ketika melihat barisan di langit. Tangan memurnikan demonik Lotus Flame dengan lembut mengepal udara saat dia menghadapi lautan magma yang tak berujung di bawah. Orang bisa melihat sebagian laut magma mulai bergetar. Mata kepala Hall of Souls berkedip. Uap hitam melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu, uap muncul seperti awan berputar ketika mereka bertabrakan dengan gelombang api besar, tetapi kabut hitam tersebar di kontak. Pilar api meledak di langit. Tramp-tramp. Bunga api meletus di langit ketika 7 sosok terhuyung mundur. Senyum dingin-dingin muncul di wajah tampan Purifying Demonic Lotus Flame setelah mendapat keuntungan dengan serangan. Ledakan. Kecepatan tangan magma itu membingungkan. Kelompok Xiaoyan memperhatikan pertukaran ini. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. Permukaan laut magma meledak terpisah. Beberapa tokoh menyedihkan sekali lagi dibebankan ke depan. Mereka melayang di udara, hijau dan putih bercampur di wajah mereka.
Mereka semua ahli top notch di Central Plains. Sejak kapan mereka dipukuli sampai seperti itu? Kepala Hall of Souls melihat transformasi Xian. Dia kaget. Matanya sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia buru-buru membuang keraguan di dalam hatinya. Segel tangannya dengan cepat berubah. Sebuah douki yang luas dan kuat yang menyebabkan dunia bahkan bergetar menyebar dari tubuhnya. The Purifying Demonic Lotus Flame menurunkan matanya. Dia melirik kelompok Xiao Yan di kejauhan.